Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayuta Dewi, guru PPKN SMP Negeri 11 Patan Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG Jalan Jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau memang sudah siap, coba bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, ya. Apalagi di jam rawan seperti ini ya, jam-jam ngantuk, tapi tetap semangat. Tuh. Kalau memang sudah siap, siapa yang mau pimpin doa? Siap. Doa baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Ingin mengecek kehadiran, ingin mengecek kesiapan ya. Mulai. Adra, Alfarisi, Amanda, Lintang, Tegar, kanan Tegar, Sur, Pak. Benar ya, yang tidak sekolah itu berarti 1, 2, 3 ya, 3 orang teman kita yang tidak sekolah. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silakan dibuka buku catatannya, kalau ada buku paketnya kita mulai. Kemarin, waktu materi kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang alinea. Maksudnya setiap alinea. Oh, teman-teman yang berikutnya ya. Kemarin kita belajar tentang kedudukan dan fungsi undang-undang. Lalu kemarin juga kita belajar tentang latar belakangi mengapa pembuatan undang-undang selalu berbeda dari setiap negara. Apa-apa saja latar belakangnya? Adanya pembeda pada warga yang ada pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraaannya. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Betul. Itu adalah faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa pembuatan undang-undang selalu berbeda. Lalu kemarin juga kita belajar tentang fungsi undang-undang ya. Fungsi undang-undang itu apa-apa saja? Yang pertama sebagai apa? Sebagai alat kontrol. Yang kedua sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai penuntut. Ya, itu adalah fungsi undang-undang. Sudah dicatat? Nah, sekarang hari ini di materi selanjutnya kita belajar tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya. Yang dulu. Kita lihat nih. Coba kalian amati sekolah kalian. Kira-kira sekolah kita mempunyai peraturan tidak? Mengapa peraturan harus dibuat? Supaya apa? Supaya tertib. Supaya apa lagi? Disiplin. Agar disiplin. Kira-kira peraturan itu memaksa tidak? Tidak. Kalian merasa terpaksa tidak? Merasa terpaksa, iya. Memang yang namanya peraturan hukum itu sifatnya memaksa. Cuma nggak suka itu adalah peraturan-peraturan. Nih, tujuan dari pembelajaran hari ini bisa kalian lihat. Tujuan dari pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu yang pertama
memahami tentang peraturan-peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kedua, mampu memahami makna tentang peraturan. Jadi peraturan itu dibuat untuk apa sih? Jadi kita mampu memahami. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dalam sistem Indonesia, dalam sistem hukum. Yang keempat, mampu menyusun laporan dan menjadikan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum. Jadi nanti di akhir juga ada beberapa orang pihak kelompok yang akan membacakan hasil kerjanya. Oke ya, ya. Ada contoh tata tertib. Ya, contoh tata tertib yang pertama, hak masuk sekolah. Semua siswa harus hadir selama-lamanya. Jadi jam 9.08 kurang 10 harus ada di sekolah. Jadi nggak kesiangan. Jadi pembelajaran itu tidak akan terhenti. Kalau larangan siswa nih, larangannya. Dan yang keempat, hak pakaian. Jadi setiap siswa memakai seragam. Tadi bilang peraturan memaksa nggak? Dipaksa nggak kalian? Dipaksa. Kan katanya juga suka nggak suka harus suka. Karena apa? Kan tadi kalian bilang supaya disiplin, supaya teratur. Tuh ya. Perhatikan cuplikan video ini. Ke belakang. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama penyakit tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, dan kita selama ini hidup tenang. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut. Kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak tertulis saja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Orang itu mustahilannya. Oke. Setelah kalian simak video tentang jika dunia tanpa aturan, apa yang akan terjadi? Jujur, apa yang akan terjadi? Kacau ya. Dan tadi kalau misalnya dalam satu negara pemerintahannya nggak ada gitu ya, itu kita orang jahat dia mungkin tidak dihukum, ya kan? Terus kejahatan juga merajalela, kita akan tidak akan ya. Akibat tidak ada aturan. Nah, betul jawaban kalian. Dunia akan kacau karena tidak ada yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Dunia menjadi tidak suka hati mereka dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Tuh, akibat tidak ada aturan. Nih, kehidupan sekolah dapat diibaratkan sama dengan kehidupan di luar. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan sekolah diatur melalui tata tertib yang sudah kamu ketahui ya, tata tertib pakaian, hak, naskah aturan tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar tahun 45 berisi pola dasar kehidupan bernegara yang mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan. Hal itu dapat berakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan. Hak warga negara Indonesia dalam undang-undang. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Kalian punya hak mendapatkan perlindungan hukum. Ayat berapa? Ayat 3. Lalu kalian pun berhak mendapatkan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, sekarang kita berdiskusi nih, ya. Ayo kita berdiskusi mengerjakan LKPD aktivitas 2.3, ya. Kapan Watit, Ibu sudah mengcopy lembar kerjanya. Ada berapa kelompok? Pas ya, ada 6 kelompok ya. Coba satu orang tolong bagikan tiap kelompok. Setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya. Nah,
Jadi jawaban yang di aktivitas 2.3 kalian isi di tabelnya. Langsung saja di tabelnya. Bagaimana Bu cara pengerjaannya? Setiap kelompok ada perangkat HP-nya? Ada. Kelompok ini ada. Yang laki-laki ada kelompok ada HP-nya? Yang ini ada. Ini ada. Oh, bagus ya. Jadi lengkap ya. Kita lihat nih nomor 1. Itu hak warga negara mendapatkan pendidikan. Yang tadi hak warga negara mendapatkan pendidikan ada di pasal berapa? Pasal 31. Nah, berarti bentuk aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia-nya ada di pasal 31. Nah, kalian cari tahu pasal 31 itu berisinya sudah jelas ya. Kalau pasal 31 itu tentang apa? Tentang pendidikan. Berarti manfaat dari pasal 31 apa? Semua orang mendapatkan pengajarannya ya. Lalu apabila tidak diatur nih akibatnya, akibat tidak ada pasal 31 apa nih? Pendidikan tidak merata atau kebodohan, buta huruf dan sebagainya. Paham? Nah, jadi kalian kerja berkelompok boleh dibantu dengan perangkat HP-nya ya. Isi dari pasal. Silakan. Ibu beri waktu sampai jam 2 lebih 20. Gak itu semua ya, tapi tiap kelompok hanya membahas satu nama saja sesuai yang dipilihnya tadi. Udah selesai belum? Sudah ya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah.
diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Jadi setiap warga negara Indonesia mendapatkan manfaat pendidikan tahun 1945 maka hak pendidikan di Indonesia. Ya. Makasih. Kelompok satu membahas hak tentang apa? Hak pekerjaan dan kehidupan yang lain. Ada di pasal berapa? Boleh. Kelompok dua, silakan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 1. Manfaat diatur oleh warga negara telah dibebaskan untuk memilih agama sesuai keyakinan dan kepercayaan apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan terjadinya kekacauan, perselisihan dan kegaduhan tentang kepercayaan pemeluk agama. Oke. Jadi kelompok dua membahas tentang hak warga negara dalam mendapatkan dalam memeluk agama ya. Kelompok tiga sudah selesai belum kelompok tiga? Sudah kelompok tiga. Warga negara Perlindungan hukum. bentuk aturan dalam UUD Negara RI tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam diatur perlindungan hukum, tidak ada hukum akan terjadi kekacauan di masyarakat, keadilan sosial tidak akan terbentuk, pembangunan akan sulit dicapai. Betul. Kelompok tiga membahas hak tentang hak warga negara tentang apa? Perlindungan hukum. Bagus. Kelompok empat diatur dalam pasal 23 ayat 1. Tetapi aturan oleh Hukum Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendapatkan suara yang namanya dalam satu debat. Kelompok empat membahas hak warga negara tentang apa? Kelompok empat. Kelompok empat membahas hak warga negara hak apa? Tentang apa? Memilih dan memilih. Ada di pasal berapa? 23 ayat 1. Kelompok 5 tahun 1945 tentang hak dan kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Apabila hidup menjadi bodoh, tidak mengerti peraturan dan lain-lain. Kelompok 5 membahas hak warga negara tentang apa? Tentang mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Ada di pasal berapa? Pasal 31. Pasal 31. Kelompok terakhir, kelompok 6. Bagus ya. Kelompok 6 tadi membahas hak tentang ibu serikat dan ada di pasal berapa? Oke, ya itu ya. Jadi semuanya sudah diisi ya. Kan tiap kelompok membahas satu hak ya. Nanti bisa digabung-gabungkan saja ya. Oke, kita lihat nih sekarang kesimpulannya. Kan tadi setiap kelompok sudah mencari, sudah menemukan aturan-aturan hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ada manfaatnya, ya. Ada akibatnya, ya. Akibat apabila tidak berlakunya undang-undang pasal dalam undang-undang tersebut. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari apa kesimpulan? Peraturan yang keras, peraturan dibuat
Peraturan dibuat untuk mendisiplinkan dan mengatur kehidupan manusia. Oke, bagus. Ini kesimpulannya yang tadi sudah sama teman kamu ya di waktu itu. Suatu kehidupan harus mempunyai aturan yang sesuai dan berlaku. Betul nggak? Kalau nggak ada aturannya kita akan kacau. Yang kedua, setiap orang harus mentaati peraturan yang berlaku tersebut tanpa terkecuali. Jadi kita harus mematuhi, harus melaksanakan semua peraturan. Yang ketiga, apa tuh kesimpulan Undang-Undang tahun 1945 merupakan naskah aturan tertinggi dalam kehidupan. Iya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nggak boleh bertentangan. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita yang tadi kamu dibahas, ya didiskusikan sama teman kelompoknya yang sudah kalian amati videonya. Ini kesimpulan. Refleksinya. Nah, refleksinya kira-kira manfaat dari pembelajaran kita ini apa coba? Mendisiplinkan, membuat hidup lebih teratur. Apalagi hidup lebih terarah, ada pedoman, ya kan? Jadi refleksi kita hari ini, lihat nih. Setelah kita mempelajari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, jadi kita lebih mengetahui dan memahami segala bentuk peraturan dan hukum yang berlaku, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mengetahui segala hak kita, kan tadi kan hak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang sesuai dengan aturan undang-undang. Ini, ya, itu refleksinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas semua? Jadi segala peraturan dibuat itu harus dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan. Itu ya, itu tidak ada yang mau ditanyakan. Jelas semua? Oke, tuh. Terima kasih. Nah, untuk tugas selanjutnya, kan yang tadi tiap kelompok hanya satu ini ya, hanya satu hak. Hanya satu poin yang dicari. Nah, untuk tugas individunya, kalian ditulis di buku catatannya itu semua tabel 2.3 disalin lagi di buku catatan, lalu nanti dikumpulkan ke ibu sebagai tugas berapa sekarang? Tugas ke paham semua? Paham? Kalau paham, ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Oke, KM tolong tutup pembelajaran ini dengan doa.